Three, two, one. Open your eyes. Halo, Halo semuanya. Selamat datang lagi di Hai Podcast. Hai podcast nih kita nih. Jadi kali ini kita bakal bahas topik Topik yang apa sih ya? Topik yang lagi hangat. masih hangat lah, masih Hangat bisa banget. dibilang hangat lah. Kayak gorengan. Kayak gorengan, kayak kopi juga. Apa tuh kira-kira? Jadi kita bakal ngebahas tentang judi online. Mungkin ini yang lagi nonton ada yang kaget juga. Karena Mungkin, sekarang ya. pemain juga mungkin. Nggak semua tapi kan. Nggak semua mungkin. Ini yang gue kayaknya nih. Ini yang gue nih kayaknya. Oke, itu kan. Tapi sebenarnya gue sendiri sih ya, gue nggak mempermasalahkan orang mau main judul atau enggak. Soalnya menurut gue itu haknya dia. Pertama, kita nggak perlu terlalu jaji lah ke mereka. Walaupun memang menurut undang-undang, menurut hukum Indonesia nggak boleh perjudian itu, tapi kan itu ya bukan hak kita buat ngurusin mereka kan. Betul sih. Dan selama menurut gue itu adalah uang yang dia dapatkan secara halal dan dia nggak jadi buat kebergantungan gara-gara judi online itu nggak apa-apa. Oh, jadi menurut judi online ini nggak apa-apa dong? Judi online sih menurut gue nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian tahu nih, banyak atlet-atlet di luar negeri mereka tuh punya ketergantungan gambling addiction, ketergantungan terhadap judi. Iya, ada. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak butuh duitnya, mereka Esensi aja gitu. esensi kesenangannya aja. Oh, iya benar. Hal yang dia dapat itu kan kayak si dari menangnya tuh kan endorfinnya naik banget kan, bener-bener kayak itu sebenarnya jadi addiction-nya aja, bukan mereka cari duit atau bergantung dari duit itu. Menurut gue sih ya nggak apa-apa kalau misalnya selama kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai mereka hidupnya bergantung dari judi gitu, menurut gue sih jangan lah ya. Harusnya jangan sih. Tapi nih, katanya judul ini mempengaruhi ekonomi negara. Iya. Nah, iya. Kenapa? Jadi karena anak-anak ini melakukan perputaran uang terus. Jadi Anak-anak. Nah, Tadi lu bilang anak-anak. biasanya anak-anak. Berarti anak-anak pada main judol. Bisa aja. Ya ampun. Oh iya, kayak anak SD udah mulai. Iya. Iya. Dari anak-anak. SD. Iya, lihat gua pernah lihat Itu, berita itu parahnya. Itu parah. Jadi anak-anak ini melakukan terus perputaran uang yang jadi bikin ekonomi negara anjlok gara-gara inflasi. Inflasi. Oh, nyambungnya ke situ ya? Situ. Lumayan tadi. Gue pernah dengar juga tuh kan, judul-judul itu servernya sebenarnya bukan dari Indonesia ya. Bukan. Jadi sebenarnya duit yang dimainkan di judul itu malah ke mereka, malah ke, Duitnya ke yang bikin server itu. dan itu tuh bukan orang Indonesia, bukan di Indonesia juga. Jadi duit kita malah jadi ke devisa buat negara mereka. Betul. Itu parah. Iya ya. Parah. Berarti benar-benar merugikan banget tuh kalau gitu ya. Kayaknya gue jadi penasaran nih, seberapa rugi nih? Coba kerugian Indonesia dari judi online. Terus tambahkan ya kan. Katanya tuh orang-orang yang judul ini bakal terpinjol karena terlalu tradisi. Oh iya benar-benar. Karena Benar sih. kehabisan uang lama-lama Iya. itu kan dari penghasilan dia, jadi mau nggak mau duit. Untuk mencari kesenangan ya, sekali lagi. Tapi gue juga dengar katanya bos-bos judi online ini emang dia kabur ke suatu negara. Kayaknya lu semua udah tahu deh itu negara apa gitu. Karena biasanya bos-bos judi ini kayak punya banyak simpenan gitu, dan perempuannya ini ada di Indonesia, jadi mereka yang ngebeberin gimana ya itu gimana. Gila. Tapi gue jadi tertarik nih. Dia kan bilang si para bos-bos judi ini kabur ke negara lain. Gue tuh jadi ingat. Jadi salah satu teknik money laundering di Indonesia untuk pejabat-pejabat korupsi ialah dia korupsi, terus dia kabur dulu ke Singapura dan dia muterin duit itu buat main gambling di kasinonya langsung, tapi bukan judi online. Karena di Singapura itu legal. Iya. Nah jadi setelah balik lagi ke Indonesia, dia bilang kalau duit itu tuh duit hasil dari kasino, bukan dari korupsi. Parah. Pinter sih, tapi Jadi
Ngeselin ya. Ngeselin. Duit masyarakat Udah maling, masalahnya. udah maling, Duit diputar masyarakat jadinya. masalahnya. Ngacor juga ya jadi simpan bos judi ya. Mau naik. Nggak dulu. Nih dari yang gue lihat sih capai 600 triliun kerugian judi online kalahkan anggaran prioritas RI. 600 triliun hilang nih duit Indo nih. Triliun kayak kasus kemarin tuh yang Wait. Jangan lu itu. Jangan. Ini buat tugas doang. Jangan dong. Kalau ditangkap ribet ya. Tapi mungkin kita bisa bahas itu sih yang tadi yang kata lu tuh. Kan orang-orang judul ini akhirnya pada pinjol. Gara-gara gak ada duit. Gak ada duit ya. Tapi dari kasus-kasus judi pinjol itu ada yang ini banget sih yang menarik perhatian lu banget gak sih? Mungkin ada satu warga Cinere yang sekarang lagi kita Oh iya, pakai nih. di Iya. Cinere. Ada yang bunuh diri. Bunuh diri. Sumpah. Oh iya. Ada yang bunuh diri. Di daerah mana tuh? Cinere. Di daerah mana ya? Pokoknya di yang bukan komplek sih, kampung-kampungan gitu lah. Itu Cinere ya? Cinere. Kita deket lagi di Wah, Cinere kita loh. lagi di gila. Cinere nih. Gila. Deket banget ya. Itu kenapa tuh? Kasusnya tuh, kasus pinjolnya. Nah katanya dia selalu digedor-gedor. Gedor-gedor. Nah, pokoknya Akhirnya? dia selalu diancam lah sama Dia diancam, sama- diteror, iya, berarti. diteror gitu sama debt collector Sama debt collector. ya karena stres dia bunuh diri Bunuh diri. Sampai bunuh diri. di rumah. Gue juga denger nih katanya kalau kita judi online itu, nah misalnya kita udah kayak nggak mau bayar itu nanti kontak-kontak yang terkait sama kita itu bakal dikontakin Bakal semua. dikontak-kontakin. Iya, Nah, itu jadi dia kan- yang bikin bunuh diri. Oh itu yang bikin pressure gitu Iya, ya? pressure ya. Karena orang-orang semua tahu gitu. Nah, malu. Oh, bener-bener. Terdekat lagi ya. Hmm. Malah kan mereka sebenarnya pinjol karena nggak mau nyusahin orang terdekat itu kan. Hmm. Dan malah mungkin karena mereka juga malu. Tapi akhirnya malah dibeberin Iya. orang-orang terdekat itu. Terlalu ribet sih menurut gua kalau kayak gitu sampai bunuh diri loh masalahnya. Itu yang lo tahu itu legal apa ilegal? Pinjolnya kan? Ilegal jelas. Ilegal. Ilegal. Soalnya kan banyak nih gua tuh baca-baca berita juga kan. Hmm. Enggak nih, fun fact aja nih kan kita dapat topiknya ekonomi. Tuh. Waktu itu gua malu kita kan sebangku nih. Ya. Kita ngomongin pinjol kan. Pinjol. Akhirnya banyak banget iklan pinjol. Ini gua. Iya, gara-gara itu. Tapi nggak gua cobain. Benar. Bener ya? Coba buka. Limit 80 juta. Enggak. Terus. Gua cobain. Tapi gua jadi semakin ini, gua jadi Jangan ribut. Lanjut. jadi di YouTube gua tuh jadi banyak rekomendasi video tentang pinjol juga. Jadi ternyata si pinjol legal ini gua tuh sebenarnya rada curiga juga. Jadi gua nonton satu video nih, katanya yang legal ini mereka tuh nggak pernah kayak neror ataupun kayak ngancam sampai diketok-ketok kayak gitu ke rumah, datangnya ke rumah. Yang legal katanya tuh nggak pernah, mereka nggak pernah ngelakuin praktik itu dalam usaha mereka, katanya nggak kayak gitu. Tapi dia ambil uang. nah, tapi masalahnya ada satu kasus si orang ini tuh kita singkat aja sih nama aplikasinya tuh AK. Dia pinjam di AK. Seingat gue 10 juta apa ya? Dia pinjam 10 juta. Terus akhirnya kan kalau di iklan-iklan kan bilangnya kayak limit hingga 80 juta dengan angsurannya murah gitu kan, bunganya kecil. Tapi dia tuh dari 10 juta itu naik sampai 24 juta. Cicilan Iya. bisa. Nah itu padahal dia di aplikasi legal. Iya, bisa legal. Singkat AK, walaupun nanti kayaknya pada nyari ini AK-nya apa legal lagi kan. Senjata Nah, ya. Tapi si dari pihak aplikasi ini mereka bilangnya kayak itu bukan praktek kita. Kayak kita tuh nggak mungkin ngegedor-gedor orang sampai ke rumahnya terus sampai ngacem-ngacem lewat WA. Seingat gua ini tuh viral juga di Twitter. Oh gitu. Jadi orang-orang tuh tahu gara-gara si yang minjem ini ngekos. Akhirnya dia sampai didatengin ke rumah juga. Gua nggak inget itu sampai bunuh diri atau enggak sih. Bunuh diri. Didatengin sama debt collector atau Sama debt collector dan Dari dari aplikasi legal padahal
sampai kata aplikasi legalnya sih itu bukan pakai kami, kita nggak mungkin sampai kayak gitu, mungkin aja si orang ini tuh minjem ilegal juga. Dia bilangnya kayak gitu, jadi kayak ngelempar masalahnya gitu loh. Padahal kan tapi kita juga nggak tahu gitu, mereka ada dia minjem legal apa ilegal juga gitu kan, mungkin aja ilegal juga. Tapi menurut gua pinjol-pinjolan tuh harusnya diperketat lagi regulasinya. Tapi itu aja yang legal aja tuh di bawah OJK kan. Iya, padahal di bawah EJK, tapi prakteknya kenyataannya nggak kayak gitu kan. Orang sampai bunuh diri, orang masalah judol lagi sekarang, judol pada pinjol, online semua online nih. Online ya banyak jadi masalah. Iya, dikit-dikit viral, gara-gara viralnya sekarang bukan yang bagus-bagus mulu lagi, jelek-jelek mulu. Tapi ada yang bagus. Apa? Raja Charles, koinnya naik. Koinnya naik. Oh iya benar. Itu apa sih? Ada di Inggris kalau nggak salah tuh. Jadi ada koin Raja Charles gitu. Yang udah tua banget ya pokoknya. Itu harganya naik banget. Kayak bisa sampai 1 juta. Bukan nggak sampai 1 juta. Miliar kayaknya. Iya. 1 miliar. Nih. Jadi Koin doang tuh, tapi koin berapa pound tuh? berapa pound ya? Ya 2 atau 5 gitu. 5 pound. Sampai 1 M. Iya. Set. Gila. Tapi gue juga ini sih, gue ada ini nih. Gue tuh fun fact sedikit nih tentang gue nih. Gue tuh ngoleksi duit luar. Banyak duit luar. Wis, Banyak banyak. lumayan nih. Dia dari Singapura, ada Amerika. Itu maksudnya Lihat nih. Kasih lihat aja kali nih. Kali Bu Ulfa mau lihat nih. Ada Singapura, ada dolar Amerika, ada baht. banyak. Terus ada dolar Australia, ada ringgit juga. Ini apa lagi nih? Ini ringgit lagi. Ini uang Kazakhstan nih. Uang Kazakhstan. Itu lu dapat emang lu keluar negeri apa gimana? Nah, bokap gue sering keluar negeri kan buat dinas. Jadi biasanya gue mintain tuh sisaan dia tuh, receh-recehannya dia tuh gue mintain tuh. Buat koleksi. Iya. Sebenarnya gue pengen ini sih. Gue beberapa kali kayak udahlah tukerin aja kali ya. Iya, jadi Soalnya lumayan kalau ditukerin tuh. Menurut gue sih jangan. Siapa tuh nanti bisa naik harganya. Oh iya, kayak koin Raja Charles tadi ya. Iya, siapa tuh bisa naik. 100 tahun lagi kali ya. Setahun, kalau masih bisa hidup. nih, bisa nih. Gak apa-apa, gue turunin aja sampai 7 turunan. Ini baru nih naik nih kayaknya nih. Anak cucu lu yang Iya itu. Tapi bener kayak. Tapi kita balik, gue penasaran nih sama yang tadi yang kata lu tuh yang pinjol tuh. Kan banyak kasus kematian tuh dari pinjol. Ada beberapa. Tapi menurut lu sendiri mereka tuh beneran bunuh diri atau jangan-jangan dibunuh sama Udah nasi. Udah kayaknya Udah, udah ya, sampai udah, sini ya. aja podcastnya. Oke, mungkin kita bakal berjumpa lagi kalau misalnya Bu Ulfa ngasih tugas podcast lagi. Betul. Oke. Coba di podcast saya berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.